Ada perintah untuk berjihad, seluruh permukaan bumi bergoncang. Sudah tidak mau sholat, menghalang-halangi orang lain untuk sampai ke Masjidil Haram. Mintalah kepada Allah yang Maha Kuat, hakikatnya kita sedang berjihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Quran? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, dan selalu diberikan rasa semangat untuk menimba ilmu. Dan hari ini Widya sangat semangat sekali ya, apalagi kalau di episode sebelumnya kita membahas mengenai kisah-kisah para nabi. Sebenarnya Widya berharap nih di episode kali ini kita juga akan membahas mengenai kisah-kisah nabi lagi, tapi tentunya untuk di episode kali ini kita tahan dulu, kita akan membahas mengenai topik-topik yang lain, poin-poin yang lain juga yang terkandung di dalam surah Al-Hajj. Nah, jadi sahabat Al-Quran, di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Hajj ya. Dan surah Al-Hajj ini kalau dilihat dari artinya adalah haji begitu. Namun bukan hanya membahas soal haji saja di dalam surah ini, tapi kita akan bahas mengenai poin-poin yang lain juga. Seperti biasa, Ustadz Zamasyari Hasbullah Taib di sini sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita langsung saja ke poin pertama ya Ustadz ya. Oke, tapi sebelumnya yang selalu membuat penasaran adalah apa sebenarnya Ustadz rahasia di balik nama surah Al-Hajj ini, haji. Tapi kayaknya tidak semua membahas mengenai haji begitu ya Ustadz ya. Seperti apa Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, tentunya surah Al-Hajj. Sekilas tentunya ketika disebut nama surah ini Al-Hajj, terbayang sama kita akan bercerita tentang ibadah haji dari awal hingga akhir. Namun esensinya tak seperti itu ternyata. Karena memang ada di surah ini ayat yang kemudian dijadikan sebagai dasar disyariatkannya haji dalam Islam. Ada sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim yang menyeru umat manusia untuk berhaji. Namun yang paling menarik untuk kita lihat di surah ini ada perintah untuk berjihad. Di surah ini ada cerita tentang hari kiamat yang tentunya ini mengundang kita untuk berkontemplasi. Apa kaitan haji dengan jihad? Apa kaitan haji dengan hari kiamat? Kenapa di surah yang justru dinamakan dengan surat haji ada cerita tentang jihad dan ada cerita tentang kiamat? Nah, kalau kita renungkan, tentunya sebenarnya haji ini adalah bentuk jihad. Haji merupakan salah satu bentuk jihad. Secara khusus Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum wanita, sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian haji yang tidak ada pertumpahan darah di dalamnya. Mereka bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Itulah jihad dalam bentuk ibadah haji. Jadi kaum wanita secara khusus kalau berangkat ibadah haji sama seperti mereka berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Di sisi lain, kenapa haji ini juga dikaitkan dengan cerita mengenai hari kiamat? Kalau kita renungkan juga, mungkin benang merahnya itu ada terletak pada bagaimana ibadah haji ini sebenarnya adalah miniaturnya kiamat, miniaturnya akhirat. Bayangkan dengan serangkaian manasik-manasik yang kita kerjakan, mulai tawaf, sa'i, lempar jamrah, mabit, ya. Dari sisi pakaian yang kita kenakan, kita tinggalkan kampung halaman, tempat zona nyaman kita semua. Pengorbanan itu semua mengingatkan setiap orang yang berangkat haji, hakikatnya dia adalah musafir menuju Allah dan nanti akan datanglah momentum alam akhirat yang merupakan final dari perjalanan kehidupan kita. Jadi ini sekilas kalau kita kontemplasikan ada pesan ini yang bisa kita dapatkan ketika melihat tentang surah Al-Hajj ini. Oke, kita langsung masuk ya ke poin selanjutnya ya Ustadz, yaitu di dalam surah Al-Hajj ini kalau diperhatikan seperti tadi Ustadz bilang begitu ya, kita akan membahas juga mengenai hari kiamat dan kebangkitan. Nah, seperti apa Ustadz yang digambarkan di sini? Para pemirsa, kalau kita lihat pembuka dari surah Al-Hajj ini pembuka yang cukup bisa menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu ketika tiba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan yang akan menyertai datangnya hari kiamat itu begitu luar biasa besar. Apa indikator untuk mengukur bagaimana kiamat itu ketika datang goncangannya luar biasa? Lebih besar goncangan dari gempa bumi yang kita alami saat ini, Ustaz. Begini, kalau gempa bumi tentunya ketika terjadi goncangan, tentunya hanya radius berapa kilo dari tempat. Iya. Bayangkan ketika kiamat, seluruh permukaan bumi bergoncang. Dan ini yang Allah sampaikan. Di momen datangnya kiamat, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ini yang pertama. Semua ibu yang sedang menyusukan anaknya pun akan terkejut hingga terlempar anaknya. Tidak ada satupun momen dalam kehidupan seorang itu fokus dan tidak membagi perhatian kepada yang lain seperti saat ibu yang sedang menyusui anaknya. Karena kalau ibu yang menyusui disibukkan dengan yang lain, si anak pasti akan protes. Iya. Ya. Tapi di momen itu, saking dahsyatnya kiamat, ibu lupa akan anaknya. Dan tidaklah dapat membuat seorang terlupa akan sesuatu yang betul-betul diperhatikannya kecuali karena dahsyatnya pandangan atau kejadian yang sedang terjadi. Ya, saya sering diceritakan oleh kawan-kawan ketika terjadi misalnya gempa dalam apa, dia pikir dia sedang membawa anaknya. Tapi ternyata ketika turun yang ternyata dibawa kursi atau apa. Bagaimana seorang sampai seperti posisi sedang mabuk yang tidak tahu apa yang dikerjakan. Ini yang Allah katakan. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau melihat orang terayun-ayun seperti sedang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tapi dahsyatnya kiamat itu membuat orang seperti dalam kondisi mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Betapa dahsyat dan luar biasanya siksa Allah pada hari datangnya kiamat itu. Nah, ini pembuka yang tentunya membuat kita penasaran. Begitu kuat saya kira pembuka ini untuk membuat kita tidak fokus kepada hari kiamat. Nah, disinilah kemudian setelah bercerita tentang pembuka bagaimana hari kiamat akan datang, Allah justru berpindah kepada pembahasan bagaimana di alam semesta ini semua makhluk tanpa terkecuali semuanya sujud dan tunduk kepada Allah secara terpaksa. Manusia tunduk kepada Allah secara sukarela. Tapi makhluk yang lain semuanya secara terpaksa tunduk pada Allah. Mulai dari kita lihat di sini gunung, flora, fauna semuanya tunduk pada Allah, bersujud kepada Allah dengan caranya masing-masing. Nah, manusia sebagai makhluk yang istimewa ini, kalau kita lihat yang jadi problem adalah manusia ini sering sekali lupa akan hari kiamat. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan di surah sebelumnya, karena kelalaian, terlalu cinta dunia, kita lupa. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kehidupan manusia. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang diwafatkan, kata Allah. Di antara kalian ada yang dipanjangkan usianya sampai dia pikun. Kemudian dia tak tahu apalagi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan, ya kadang-kadang bagi sebagian orang, apalah nikmat rasa hidup panjang kalau kita sudah pikun misalnya, atau sudah sakit-sakitan. Terkadang di sisi tertentu kematian menjadi pesona dan nikmat. Ya. Bayangkan kalau di muka bumi ini semuanya orang tua tak meninggal-meninggal misalnya. Ya, berapa banyak jadi beban dan jadi kesulitan. Ya, tapi Allah mengatakan sebagian dipanjangkan umurnya. Sebahagian supaya hatinya yang begitu cinta dunia, ikatan hati dengan dunia terputus satu persatu, maka dia pun dibuat jadi pikun. Likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Nah, di sini Allah ingin gambarkan di awal surah Al-Hajj, semua kehidupan bermula dari air. Bermula dari air. Air sumber kehidupan. Allah katakan,
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Manusia butuh air, kemudian tumbuh-tumbuhan butuh air, binatang juga butuh air. Sampai dalam beberapa hadis dikatakan Allah itu kadang-kadang menghukum daerah yang manusianya tak mengeluarkan zakat dengan ditahan air hujan untuk turun. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada binatang, kepada tumbuhan, akan dibiarkan terus tak turun air hujan. Nah, jadi di sini semua makhluk ya waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dari airlah segala sesuatu itu hidup. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian ingatkan kepada kita. Karena manusia ini berbeda dengan makhluk lain. Makhluk lain menyembah Allah secara terpaksa. Kita menyembah Allah secara sukarela. Disinilah Allah mengingatkan manusia. Ada satu kelompok manusia yang justru menyembah Allah kalau dia berada dalam kondisi tertentu. Wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Ada sebagian orang, kata Allah, yang hanya menyembah Allah kalau kondisinya sedang enak, sedang nyaman, sedang tidak ada masalah. Ya, hatinya tenang, menyembah Allah. Tapi begitu Allah berikan kepadanya ujian sedikit saja, inqalaba ala wajhi. Dia tinggalkan sekaligus ibadahnya. Sehingga akhirnya dia kemudian rugi dunia dan akhirat. Nah, ini tentunya satu hal yang kalau kita renungkan penting sekali untuk mengevaluasi diri kita. Nah, karena kita pun terkadang ingat Allah waktu susah aja. Waktu senang kita sering lupa sama Allah. Kita berdoa itu ketika ada masalah saja. Ketika sedang senang, bahkan kadang-kadang sekedar berdoa pun berterima kasih pada Allah kita lupa. Mengucap alhamdulillah kadang kita lupa ya Ustaz ya. Jadi di awal surah ini Allah ingin gambarkan kepada kita bahwasanya seburuk-buruknya manusia bukanlah yang tak beriman pada Allah. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang sudah tidak beriman tapi menghalang-halangi orang lain yang mau beriman. Sudah tidak mau sholat, menghalang-halangi orang lain untuk sampai ke Masjidil Haram. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, tidak ada yang lebih zalim dalam kehidupan ini melebihi orang yang menghalang-halangi orang lain untuk kembali ke jalan Allah. Nah, jadi tentunya kalau kita sampai dalam posisi seperti ini merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Dikatakan di ayat ke-25, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan menghalangi orang lain untuk mengunjungi Masjidil Haram yang kami jadikan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang, baik yang beriktikaf atau yang beribadah. Siapa yang menginginkan di Masjidil Haram untuk berbuat yang tidak baik, berbuat zalim, kami akan berikan kepadanya siksa yang pedih. Nah, ayat ini dianggap sebagai dasar. Bahwasanya apa? Kita ini kan sering sekali orang pulang umroh, orang pulang haji cerita pengalaman. Oh, di sana ada keinginan tak baik saja seperti dihukum Allah. Nah, ini ayat ini mengisyaratkan seperti itu. Siapa saja yang menginginkan tidak baik untuk sesama muslim di Masjidil Haram, Allah katakan nuziqhu min azabin alim. Kami akan buat dia merasakan siksa yang pedih. Nah, jadi betul-betul di tempat itu kita hanya niat untuk ibadah kepada Allah. Tidak berniat menyakiti orang lain, tidak berniat untuk menzalimi sesama saudara kita. Nah, dan ini tentunya sebagai pembuka ketika bercerita tentang ada upaya dari sekelompok orang menghalang-halangi orang lain ke Masjidil Haram. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Kenapa? Karena Masjidil Haram sejak dibangun oleh Ibrahim alaihissalam pertama kali adalah memang ditujukan agar orang berhaji, beribadah. Bahkan kalau Masjidil Haram, solat kita di sana pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, ini melebihi tempat-tempat lain. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat. Kalau di Masjid Aqsa 1.000 kali lipat. Tapi 100.000 kali lipat.
Bayangkan orang ke sana kemudian tak pasang niat yang baik, betapa meruginya dia menghabiskan waktu tanpa mendapatkan balasan dan dampak positif yang besar di sana. Ya, baik. Tadi kita sudah bahas ya Ustadz mengenai hari kiamat dan kebangkitan. Sekarang kita akan menyinggung juga mengenai haji yang juga dibahas di dalam surah Al-Hajj ini ya Ustadz. Nah sebenarnya di dalam surah ini, surah Al-Hajj ini dijelaskan juga nggak Ustadz mengenai hukum-hukum haji seperti apa, tata caranya juga atau bagaimana Ustadz? Iya, tentunya kalau berbicara mengenai hukum praktis haji, itu kan diatur dalam hadis Nabi. Tapi Al-Quran bercerita tentang hukum-hukum umum dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Nah, di surah Al-Hajj sendiri, di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita mulai dari wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim untuk menyiapkan tempat berhaji di mana? Di Ka'bah. Ka'bah, membangun Ka'bah di Masjidil Haram. Sambil kami ingatkan Ibrahim, janganlah kau sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, jadi ayat ini sengaja diturunkan untuk mengingatkan orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu sebelum Nabi Muhammad diutus, haji itu masih berlangsung. Karena itu adalah warisan orang Arab dari syariatnya Nabi Ibrahim. Tetapi yang berbeda apa? Bayangkan, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala. Tempat yang seharusnya menjadi pusat tauhid, menjadi pusat, ya bisa dikatakan pusat syirik. Ya, karena mereka menyembah berhala selain Allah. Nah, di sini Allah katakan, wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Sucikan rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, wal qaimin, orang-orang yang salat, war ruk'is sujud, orang yang ruku dan sujud. Nah, ayat ini menurut pandangan sebagian besar ulama adalah dalil penting seberapa utamanya kita berkhidmat untuk masjid. Ya, mungkin kalau profesi marbot, jaga masjid, bersihin masjid, mungkin bagi sebagian orang profesi yang hina. Ya, berapalah gajinya. Tapi digambarkan di ayat ini bagaimana kekasih Allah diperintahkan untuk menjalankan profesi membersihkan masjid. Maka di sini, ya walaupun mungkin bukan kita yang ngepel, tapi begitu kita masuk ke masjid, apa yang bisa kita sumbang untuk membuat masjid ini makin nyaman? Ada yang memberikan parfum kah, ada yang memberikan karpet kah, ada yang memberikan apapun. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini hakikatnya kita sedang melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita buat masjid ini tempat yang nyaman untuk orang beriktikaf, untuk orang sholat berjamaah, dan tentunya karena itu adalah sebaik-baiknya tempat rumah Allah. Ya. Kemudian di ayat 27 Allah menyebutkan di sini sejarah haji. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalah wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Allah katakan di sini, dan Ibrahim serukanlah kepada orang-orang agar datang berhaji. Mereka datang dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta, datang dari berbagai penjuru negeri. Jadi bisa dikatakan berbicara tentang haji yang saat ini dijadikan umat Islam, ini ibadah yang cukup lama. Dan inilah ibadah yang sebelum era globalisasi sudah bernuansa global. Kalau era globalisasi ini kan begitu masuk kita di era industri, pakai komputer dan sebagainya, kita era internet, kita merasa seperti satu kampung yang kecil. Bayangkan di zaman dulu, semua orang di mana tinggal disuruh untuk berhaji, tidak mungkin kecuali harus berkumpul di sana. Terkesan sekali nilai-nilai internasionalisasi yang ada di sana. Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, bagaimana Islam sebagai agama global ini tercermin dari ibadah haji. Ditambah lagi, untuk apa kita berhaji? Liyashhadu manafi'a lahum. Agar kalian menyaksikan manfaat haji itu. Coba bayangkan
efek haji dan dampak haji terhadap perekonomian. Ya, mulai dari tanah air, orang jualan kerudung, orang jual peralatan untuk persiapan haji, air ya, Zam-zam, air Zam-zam, belum lagi bisnis catering, bisnis hotel, bisnis pesawat, dan ada lagi KBIH. Lihat bagaimana satu ibadah menggerakkan roda perekonomian begitu luar biasa. Belum lagi sampai di sana, ya, bagaimana masing-masing orang yang di sana berharap membeli produk yang ditawarkan dari sesama negara Islam untuk dibawa pulang kembali. Di masa lalu itu karya-karya ulama besar bisa sampai ke kita, tukaran karya tulis di antara para ulama di musim haji. Ulama dari India bawa bukunya, nanti jumpa dengan ulama Cina, nanti karya India sampai ke Cina, begitu juga sebaliknya. Begitulah bagaimana haji ini. Makanya bukan sekedar haji ini perjalanan spiritual, tapi bisa dikatakan haji ini perjalanan yang mendewasakan kita dan membuat kita mengetahui dengan betul hakikat sebenarnya tujuan hidup itu apa. Ya, karena syarat dengan begitu banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil di situ. Belum lagi sepanjang perjalanan kita disuruh untuk mengingat Allah. Wazkurismallah fi ayyamin ma'lumat. Kita disuruh bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalaupun tak bertalbiyah, kita disuruh untuk banyak berzikir, mengingat Allah. Dan itu semua tentunya tiap detik yang berlalu adalah dalam ketaatan kalau kita isi dengan kata-kata yang indah tadi. Oke, baik. Kita langsung lompat begitu Ustaz ya ke poin selanjutnya, yaitu mengenai jihad. Dijelaskan juga di dalam surah Al-Hajj ini. Nah, jihad yang sebenarnya ini seperti apa sih Ustaz? Jihad kan tidak melulu berarti kita harus berperang begitu melawan misalnya kaum musyrikin seperti itu. Nah, yang dijelaskan seperti apa? Iya, tentu kata jihad jauh lebih umum daripada kata perang. Perang hanyalah salah satu dari bentuk jihad. Ketika kita berpuasa, hakikatnya kita sedang berjihad. Berjihad untuk mampu mengontrol nafsu, bukan dikontrol nafsu. Ketika kita berdakwah, menyampaikan Al-Quran, termasuk lewat acara ini, kita sedang berjihad ini. Berjihad dengan Quran, menyampaikan pesan-pesan damai yang dibawa oleh Al-Quran kepada para pemirsa. Ini juga bentuk jihad. Nah, tapi ada juga bentuk jihad yang dalam bentuk perang. Nah, tentunya kita tahu betul umat Islam 13 tahun di Mekah. Walaupun umat Islam ketika itu dipersekusi, ditekan, diintimidasi, bahkan banyak di antara para sahabat Nabi yang meninggal dunia karena siksaan yang begitu berat. Tapi tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk melawan. Yang ada ayat hanya memerintahkan untuk bersabar. Bayangkan, tidak ada satupun rumah di Mekah kecuali salah satu anggotanya sudah masuk Islam, sedangkan mayoritas yang lain masih beragama pagan. Kalau sekiranya turun perintah untuk berjihad di momen itu, maka terjadilah perang di tiap rumah. Tapi yang disuruh apa? Bersabar, bersabar. Hingga datang momen disuruh untuk berhijrah. Udah, tinggalkan yang berbeda akidah denganmu, selamatkan agamamu, pindah ke Madinah. Namun, perintah untuk berjihad itu baru muncul pada tahun kedua Hijriah. Jadi, ada 3 hukum yang turun berdekatan waktunya. Pertama, perintah untuk puasa. Yang kedua, perintah untuk berwasiat. Yang ketiga, perintah untuk berperang. Nah, ini sama-sama turun di tahun kedua Hijriah, dan sama-sama turun berdekatan waktunya dengan bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita lihat bagaimana redaksi Allah ketika membolehkan jihad di surah Al-Hajj ini, Allah mengatakan di ayat ke-20, ke-39, "Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan, kata Allah, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk berperang. Untuk berperang. Ya, karena mereka terzalimi. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Nah, jadi di sini yang sering sekali muncul polemik di tengah masyarakat. Banyak orang membaca ayat jihad tanpa memahami ayat tersebut turun untuk konteks apa.
Ya. Kondisi umat Islam saat ini lebih dekat seperti kondisi di Mekah atau di Madinah. Ya, disinilah yang perlu untuk kita pertimbangkan sehingga kita tak salah menafsirkan dan mendudukkan ayat. Nah, coba bayangkan, ayat ini justru hanya sekedar mengatakan kalau kau diserang, kau boleh bela diri. Setelah sebelumnya, bahkan bela diri pun tak diizinkan. Disuruh bersabar saja. Okay. Nah, setelah ini ada lagi tingkat berikutnya, ayat disuruh jangan tunggu diserang, kau yang nyerang duluan. Nah, kapan menempatkan masing-masing ayat? Disinilah yang perlu kecerdasan seseorang untuk melihat situasi dan kondisi di mana dia berada. Coba bayangkan, kalau sekiranya kondisi kita nggak membutuhkan menyerang lebih dulu, untuk apa menyerang lebih dulu? Kalau sekiranya kebutuhan kita tak perlu untuk mempertahankan diri, kita mempertahankan diri. Bahkan perintah pertama itu adalah untuk bersabar. Nah, disinilah yang penting bagi kita. Nah, para hadirin, mungkin sebagian orang mengatakan perang itu kan identik dengan sesuatu yang pengerusakan, kemelaratan, kesulitan ekonomi, itu identik perang. Tapi Islam menekankan di surah Al-Hajj ini, Allah mengizinkan perang, membela diri ketika diperangi, karena di balik itu ada hikmah dan tujuan yang luar biasa. Apa itu? Ini yang Allah katakan di ayat ke-40, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum li ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau Allah tak izinkan berperang, maka pihak yang kuat akan semena-mena, dan di saat itu rumah-rumah ibadah, bukan hanya rumah ibadah orang Islam, tapi juga rumah ibadah orang Yahudi, rumah ibadah orang Nasrani akan dihancurkan begitu saja. Jadi dengan kata lain, dalam Islam ini ada satu sunnah Allah, namanya sunnah tadafu. Tadafu ini artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang mengizinkan ada dua poros yang kuat, sengaja Allah buat mereka itu berperang, supaya perangnya mereka membawa kebaikan untuk yang lemah. Oke. Ya, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita lihatlah contoh kecil. Dulu saat ada dua poros NATO dan Warsawa, ya, ada porosnya koalisi Amerika, ada koalisi Uni Soviet. Ya, sehingga lahirlah gerakan non-blok, nggak nyebelah sana, nggak nyebelah sini. Nah, rata-rata negara-negara kecil ini relatif aman karena negara-negara besar disibukkan untuk berkompetisi dengan sesama mereka. Ya, tapi bayangkan setelah Uni Soviet runtuh, Amerika itu begitu dikdaya, diserang Irak, diserang Afghanistan, diserang, ya, karena dia merasa tidak ada lawan. Berbeda dengan kondisi sekarang, Cina dengan kekuatan ekonomi sudah mulai berimbang lagi. Jadi di balik berimbangnya ada dua kekuatan di dunia, ini ada hikmah besar, supaya kemudian nasib orang-orang lemah, termasuk orang Islam saat ini, nasib kita kan lemah, itu ya, terlindungi dengan adanya pertarungan tadi di antara sama mereka. Jadi ketika seorang itu tak punya musuh, tentunya dia akan berusaha cari musuh. Tapi kalau dia disibukkan dengan musuh yang ada, tentunya ini, makanya filosofi jihad bukanlah filosofi ofensif. Filosofi jihad, dalam jihad itu ingin disampaikan satu kaidah, akan terjadi perdamaian kalau masing-masing pihak sama kuat. Masing-masing pihak sama kuat. Ya, tapi kalau ada yang kuat, ada yang lemah, tidak akan terjadi perdamaian. Kenapa saya katakan demikian? Coba, pernah nggak perang antar sesama negara yang punya nuklir? Enggak, karena sama-sama tahu punya nuklir, sama-sama menjaga. Tapi yang diserang selalu yang nggak punya nuklir. Itu kan? Maka di sini kita disuruh untuk memperkuat diri lewat ayat ini. Perkuatkan dirimu, karena kalau kau kuat, orang tak akan serang kau. Orang tidak akan semena-mena kepadamu. Jadi ini filosofi sebenarnya, bukan kita artinya terus-menerus. Kita nggak diajarkan begitu kau dizalimi, udah kasih bagian tubuh yang lain untuk dizalimi lagi, tidak. Tapi kita disuruh untuk memperkuat diri, ya, supaya status kita, kondisi kita keluar dari kondisi yang mengenaskan seperti itu. Oke.
Ada waktu untuk sabar, ada waktunya untuk berjihad. Ya, ya. Ya, Ustadz, poin terakhir itu kita akan bahas mengenai ubudiyah yang ikhlas kepada Allah. Nah, ubudiyah ini apa sih, Ustadz? Ubudiyah artinya kita hanya memperhambakan diri kita kepada Allah. Oke. Dan tentunya kita sebagai hamba, ya nggak pantas untuk menghinakan diri kita di depan selain Allah. Dan di sini, di surah Al-Hajj, Allah membuat sebuah perumpamaan yang begitu indah. Apa itu, Ustadz? Untuk menunjukkan bagaimana kuasanya Allah dan bagaimana selain Allah itu begitu rendah kemampuannya, tidak setara dengan Allah. Dikatakan di sini, wahai manusia, dibuat sebuah perumpamaan. Dengarkan, kata Allah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan lalat. Walaupun mereka semua berkumpul dan berkoalisi untuk saling membantu dalam menciptakan lalat. Bahkan ketika lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tak dapat mengambilnya lagi dari lalat. Betapa lemahnya yang meminta dan betapa lemahnya yang diminta. Ayat ini kalau kita renungkan sekarang dengan kajian-kajian ilmiah yang makin maju, disebutkan bahwasanya makin kecil sebuah produk, makin membutuhkan teknologi yang makin tinggi. Ya, kalau zaman dulu HP kita besar-besar, berat lagi, ya. Sekarang dengan makin tipis, makin kecil, bahkan kecanggihannya pun juga semakin besar. Nah, sebagian orang mengatakan, ya, ngapain Al-Quran membuat perumpamaan tentang lalat? Itu kan makhluk kecil. Allah ingin gambarkan di ayat ini, ya, kalian menganggap hina lalat. Coba kumpulkan semua Tuhan selain Allah, buat macam lalat. Bisa enggak? Oke. Dan satu mukjizat ilmiah di ayat ini. Ayat ini mengatakan, segala apa yang dimakan lalat dan diambil lalat, tak bisa kita ambil kembali. Dan ini terbukti dalam kajian tentang lalat. Lalat itu kalau sudah menyentuh satu makanan, dia langsung di saat yang bersamaan mencernanya. Sehingga tidak mungkin lagi sesuatu yang sudah diambil lalat untuk kita tarik kembali dari lalat itu. Bagaimana pada penciptaan lalat saja sudah ada kecanggihan yang luar biasa dari sisi Allah. Maka bodohlah orang yang ketika mengharapkan sesuatu meminta kepada selain Allah. Karena semua selain Allah lemah. Mintalah kepada Allah yang maha kuat, mintalah kepada Allah, maka niscaya hanya Allah yang dapat memenuhi permintaan kita. Ini dia. Allah, hanya Allah lah yang paling kuat di antara seluruh makhluk yang ada di muka bumi apapun. Semua tidak bisa menandingi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Baik, teman-teman, Al-Hajj sudah kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ya insya Allah banyak pelajaran yang kita dapat petik dari surah Al-Hajj ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.